Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan buku 4 bab 8 dengan judul Kantor Agen, Kantor Cabang, dan Kantor Pusat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Terdiri dari saya sendiri, Anissa Khairani, dan rekan-rekan saya, Dian Agustini, serta Widatul Mawadah. Pada pembahasan kali ini ada 9 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pembentukan dan karakteristik agen, yang kedua akuntansi kantor pusat dan agen, yang ketiga pembentukan dan karakteristik kantor cabang, yang keempat sistem akuntansi untuk operasi kantor cabang, yang kelima penyesuaian terhadap rekening timbal balik, yang keenam prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yang ketujuh pengiriman uang antar cabang, yang kedelapan pengiriman barang antar cabang, kemudian yang terakhir pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan harga di atas harga pokoknya. Langsung saja kita bahas pembentukan dan karakteristik kantor agen sendiri. Agen merupakan subsistem dari perusahaan yang dibentuk dengan otonomi terbatas yang berfungsi sebagai distributor dengan tugas utama yaitu display barang, memasarkan, menerima order, mengirim barang kepada konsumen, menerima pembayaran dari konsumen, dan menagih piutang kepada konsumen. Agen memperoleh uang tunai dari kantor pusat sebagai modal kerja kantor agen. Sebab itu, laporan ke kantor pusat dibuat berdasarkan bukti-bukti yang harus dikumpulkan sesuai dengan transaksi yang terjadi dalam kantor agen. Kemudian akuntansi ke antara kantor pusat dan kantor agen. Metode yang digunakan kantor pusat untuk mencatat kegiatan yang dilakukan agen yaitu yang pertama adalah laba rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Pendapatan biaya kotor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat. Kemudian yang kedua, laba rugi kantor agen dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kotor kantor pusat. Biaya kantor pusat. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soalnya pada PT Aremaku yaitu kantor pusatnya dan membuka kantor agen. Yang membuka kantor agen di Kediri seperti itu. Jadi kode KA itu kantor agen dan KP itu kantor pusatnya. Di sini ada beberapa case dan langsung ada jurnalnya perbandingan antara jurnal dari kantor pusat sendiri dan kantor agen. Jadi kalau misalnya tidak dipisahkan kalau dipisahkan di sini antara piutang kantor pusat sendiri, piutang kantor agen sendiri. Tapi kalau misalnya tidak dipisahkan, maka piutang antara kantor pusat dan kantor agen itu digabung dan penjualan kantor pusat dan kantor agen itu digabung. Pokoknya kalau misalnya dipisahkan berarti antara kantor pusat dan kantor agen itu dibuat jurnalnya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada pembentukan dan karakteristik kantor cabang. Secara garis besar, bekerjanya suatu kantor cabang sebagai berikut, yaitu kantor cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat, baik berupa uang tunai, barang dagangan, maupun aset lainnya. Kemudian ada kantor cabang dapat membeli dari barang dagangan ke pihak luar untuk memenuhi permintaan langganan atau pelanggan yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat beli barang dagangannya ke kantor cabang atau kantor agen. Kemudian kantor cabang melakukan aktivitas penjualannya mulai dari usaha mendapatkan order, mengirimkan barang, membuat fakturnya, menagih piutang, dan menyimpan uangnya dalam rekening bank. Kemudian yang keempat, memudahkan pengendalian terhadap aktivitas kantor cabang. Terhadap kantor pusat, membuat ketentuan yang sifatnya membatasi aktivitas kantor cabang. Kemudian di sini ada sistem akuntansi untuk operasi kantor cabang. Ada dua sistem, ada sistem sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, pembukuan terhadap sistem desentralisasi, pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang, semuanya dilakukan oleh kantor pusat. Kemudian sistem yang desentralisasi, setiap kantor cabang melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor cabang yang bersangkutan secara lengkap, seperti halnya pada perusahaan yang berdiri sendiri, kecuali kantor tersebut tidak mempunyai modal sendiri. Kemudian penyesuaian terhadap rekening timbal balik. Yang pertama ada debit rekening koran kantor
cabang tak ada kaitannya dengan kredit rekening koran kantor pusat. Yang kedua, kredit rekening koran kantor cabang tak ada kaitannya dengan debit rekening koran kantor pusat. Yang ketiga, ada debit rekening koran kantor pusat tak ada kaitannya dengan kredit rekening koran kantor cabang. Yang keempat, ada kredit rekening koran kantor pusat tidak ada kaitannya dengan debit rekening koran kantor cabang. Kemudian di sini ada dua prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu prosedur penyusunan neraca konsolidasi dan prosedur penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama dulu kita bahas tentang neraca konsolidasinya. Yang pertama, mengeliminasi saldo rekening koran kantor pusat dengan rekening koran kantor cabang yang terdapat pada hutang dengan piutang antara kantor pusat dan kantor cabang yang terdapat pada laporan posisi keuangan kantor pusat maupun kantor cabang. Yang kedua, menjumlahkan atau menggabungkan saldo rekening aset dan hutang yang terdapat dalam laporan posisi keuangan kantor pusat maupun kantor cabang. Kemudian, prosedur penyusunan laba ruginya. Yang pertama, mengeliminasi. Apa aja yang dieliminasi? Yang pertama ada saldo rekening pengiriman barang dari kantor pusat dengan pengiriman barang untuk kantor cabang. Yang kedua, mengeliminasi saldo rekening pendapatan dengan harga yang bersangkutan yang diakui dalam laporan laba rugi kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian yang kedua, menjumlahkan saldo rekening pendapatan dan laba di luar usaha. Harga dan rugi di luar usaha yang terdapat dalam laporan laba rugi kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian selanjutnya pengiriman uang antar cabang. Yang pertama, kantor cabang penerima akan mengkredit rekening koran kantor pusat. Kemudian kantor cabang pengirim akan mendebit rekening koran kantor pusat. Kemudian yang terakhir, kantor pusat membuat jurnal antar kantor cabang, yaitu mendebit kantor cabang penerima dan mengkredit kantor cabang pengirim. Kemudian di sini ada pengiriman barang antar cabang. Apabila terjadi transaksi pengiriman barang antar cabang, interbranch transfer of merchandise atas perintah kantor pusat, maka perlakuan terhadap ongkos pengiriman barang tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, dihargakan kepada kantor cabang penerima barang tersebut jumlahnya maksimum sama dengan ongkos kirim dari kantor pusat ke kantor cabang pengirim. Yang kedua, apabila jumlahnya melebihi ongkos pengiriman dari kantor pusat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian periode yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening kelebihan ongkos pengiriman antar cabang atau KOPAC. Yang ketiga, apabila jumlahnya lebih rendah ongkos pengiriman dari kantor pusat, maka sejumlah ongkos pengiriman tersebut semuanya dibebankan kepada kantor cabang yang bersangkutan. Kemudian pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan harga di atas harga pokoknya. Selisih yang terjadi antara harga pokok menurut kantor pusat dengan harga dalam faktur untuk kantor cabang ditampung dalam akun selisih kenaikan harga barang-barang cabang atau disingkat SKHBC. Jika barang-barang dagangan tersebut telah laku dijual oleh kantor cabang, maka laba yang diakui oleh kantor pusat harus dikoreksi. Demikian juga terhadap akun SKHBC. Akun SKHBC ini akan dikoreksi secara proporsional dengan jumlah barang dagangan yang terjual sehingga saldonya akan sama dengan kenaikan harga atas persediaan barang dagangan yang masih ada di kantor cabang. Ya, kemudian di sini kesimpulannya, perbedaan utama antara kantor cabang dan agen terletak pada tingkat otonomi dan kontrol. Kantor cabang memiliki otonomi lebih besar dan dikendalikan langsung oleh kantor pusat, sedangkan agen memiliki otonomi lebih kecil dan tidak dikendalikan langsung oleh perusahaan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kantor cabang memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontrol lebih besar atas operasi dan layanannya, namun membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Agen memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan cepat dan mudah, namun perusahaan memiliki kontrol yang lebih kecil atas operasi agen. Pemilihan antara kantor cabang dan agen tergantung pada beberapa faktor seperti ukuran pasar, kompleksitas produk atau layanan, dan tingkat kontrol yang diinginkan. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan bersama. Akuntansi untuk kantor cabang dan agen beberapa dengan akuntansi untuk kantor pusat.
pencatatan akuntansi yang tepat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan dan jawaban mengenai kantor agen dan kantor cabang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.